Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ramli dari kelas 12 Broadcast 3 ingin menjelaskan tentang perbedaan pemilu 2019 dan 2014. Sejumlah partai baru menjadi pendatang dalam pelaksanaan pemilu 2019. Di tahun 2014, pemilu diikuti 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal. Sementara pemilu tahun ini diikuti 16 parpol nasional dan 4 partai politik lokal. Partai nasional baru yang keserta dalam pemilu 2019 yakni Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan Perindo. Sementara dari partai lokal ada Partai Aceh, Partai Sirah, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangro Aceh. Ambang batas parlemen juga naik dari 3,5% di 2014 menjadi 4% di pemilu 2019. Ambang batas ini harus dicapai partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di DPR. Sementara untuk daerah pemilihan bertambah 3 dapil dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga total dapil tahun ini mencapai 80 daerah. Bertambahnya dapil juga berdampak atas penambahan kursi. Di 2014, kursi DPR mencapai 560, sementara di pemilu 2019, kursi DPR mencapai 575. Metode penghitungan jumlah kursi DPR juga berbeda. Metode bilangan pembagi pemilih atau BPP tidak kembali digunakan. Dan tahun ini perhitungan kursi DPR menggunakan metode Senlang. Besaran dana kampanye untuk persorangan tahun ini pun dinaikkan menjadi 2,5 miliar dari sebelumnya hanya 1 miliar rupiah. Perbedaan pemilu 2019 dan 2014 yang pertama adalah Pilprek dan Pilres digelar serentak. Perbedaan mendasar dari penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yakni keserentakan. Pada tahun 2014, Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat itu, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014, sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelahnya, atau pada 9 Juli 2014. Pada pemilu tahun 2019, Pilpres dan Pilres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada Rabu 17 April 2019. Yang kedua yaitu jumlah parpol bertambah. Jumlah partai politik yang berlaga di pemilu 2019 dibandingkan pemilu 2014 juga berbeda. Pada pemilu 2014 lalu, pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional itu yakni Partai Nasdem, PKP, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan lain-lain. Adapun 3 parpol lokal Aceh yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Yang ketiga, metode penghitungan jumlah kursi. Metode penghitungan jumlah kursi pada pemilu 2019 juga berbeda dengan pemilu 2014. Jika pemilu 2014 memakai metode BPP atau bilangan pembagian pemilih atau vote share dalam menentukan jumlah kursi, maka pemilu kali ini akan menggunakan teknik saintelik untuk menghitung suara. Metode tersebut diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Prancis bernama André Seysselic pada tahun 1910. Caranya, parpol yang memenuhi ambang batas parlemen 4% suaranya akan diwakilkan dengan bilangan pembagian 1 yang diikuti secara beruntun dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang keempat yaitu besar dana kampanye. Dalam penyelenggaraan pemilu 2019 juga ada perubahan yakni bertambahnya jumlah maksimal sumbangan dan kampanye. Pada pemilu 2014, sumbangan dari perseorangan maksimal 1 miliar, sedangkan pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 2,5 miliar. Sementara sumbangan diri badan hukum atau korporasi dan pemilu 2014 paling banyak 7,5 miliar, tetapi pada pemilu 2019 dinaikkan menjadi 25 miliar. Aturan ini termaktub dalam pasal 327 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Yang kelima yaitu penambahan dapil dan kursi. Daerah pemilihan dapil yang akan menjadi area bagi para caleg untuk berebut kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pada pemilu 2019 juga berubah. Jumlah dapil pada pemilu 2019 meningkat dibanding jumlah dapil pada pemilu 2014. Dalam pemilu 2019,
KPU menetapkan 80 dapil di seluruh Indonesia untuk anggota DPR. Jumlah itu meningkatkan dari pemilu 2014 lalu yang hanya 77 dapil di seluruh Indonesia. Penambahan dapil itu terjadi di 3 wilayah, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.